Hai, perkenalkan YouTube channel saya Triviana. Dengan saya Ibu Vi. Saya ingin berbagi ilmu pengetahuan seputar sistem administrasi secara praktikal dan bagaimana menyenangi belajar dan mengerjakan administrasi. Jika ya, di YouTube Triviana ini Sobat akan belajar bagaimana mudahnya pembukuan jika dibantu oleh program administrasi, bagaimana cara kerja program administrasi, bagaimana memaksimalkan fungsi program administrasi, dan bagaimana membuat sistem operasional administrasi yang handal. Apa yang saya maksud dengan handal? Aman, rapi, terstruktur dengan sistematis. Tertarik? Oke, kita langsung aja ya. Sesi kita kali ini kita akan belajar tentang pembentukan user password dan akses program. Ulasan program administrasi kita kali ini adalah mengacu pada program yang dibuat oleh Emisoft. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita membahas setup 2. Menu setup 2 seperti ini gambarannya ya. Setup 2 ini lebih berisi tentang laporan-laporan yang digrupkan ya. Jadi setup 2 ini menu laporan. Kemudian menu laporan ini digrup-grupkan ya. Jadi ketika si super ini menyeting akan jauh lebih mudah. Oh, dia kelompok yang ngurusin sediaan ya, bisa dipilih dari grup sediaan. Oh, dia kelompoknya butang, kelompoknya piutang, kelompoknya penjualan ya, bisa dipilih ya. Tergantung keputusan manajemen mengaturnya siapa-siapa yang berhak untuk melihat data ini ya. Siapa yang berhak melihat data ini. Kemudian level sama, level 1, 2, 3 bisa akses atau tidak bisa akses sesuai pilihan centang. Ya, jadi level 1, level 2, level 3 bisa punya akses yang sama, bisa tidak punya akses yang sama. Jadi ini cukup fleksibel ya dalam setup. Selanjutnya menu setup 2 ini kita harus mengerti bahwa akses laporan diberikan pada user menurut fungsi dan tugasnya. Kemudian beberapa laporan mengandung HPP seperti laporan sediaan, master sediaan, buku besar. Nah, apabila di setup 1 tidak diberikan hak akses tadi di setup 1, maka laporan yang mengandung HPP nilainya akan kosong. Dan user hanya bisa melihat data transaksi stok tanpa nilai rupiah sediaan. Jadi bisa aman juga, tetap aman walaupun dikasih laporan sediaan yang ada HPP-nya. Kalau si user tersebut di setup 1 tidak memiliki HPP, tidak centang bisa lihat HPP, data tersebut tidak akan muncul. Di general ledger juga sama ya, di buku besarnya. Selanjutnya, akses laporan harus user yang dapat menjaga rahasia. Ini penting ya. Berikan akses laporan kepada user yang dapat menjaga rahasia. Kemudian 5, pembagian orang-orang yang berhak atas laporan tergantung keputusan manajemen. Jadi ini sangat perlu diperhatikan kenapa selalu ada otoritas yang berperan. Karena supaya setup user password ini memiliki manfaat yang tercapai dengan tujuannya. Kemudian menu set user setup 2 saran akses. Umumnya pemilik perusahaan menjaga kerahasiaan dengan membatasi jumlah user maksimum 2. Ini kalau laporan ya. Biasanya cuma dikasih 2 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Laporan pertama seperti laba rugi, jurnal khusus, neraca, rekonsiliasi yang berisi HPP.
daftar harga sediaan, daftar pemasok dan data pelanggan. Ini semuanya tujuannya adalah supaya data terjaga rahasianya. Kemudian bagian penjualan diberikan khusus laporan grup penjualan dan grup piutang atau grup poin. Nah, jadi memang spesifik ya untuk urusan mereka sendiri. Jadi ini untuk saran aksesnya. Kemudian yang ketiga, bagian pembelian juga sama ya, lebih ke grup pembelian, grup utang, itu akan jauh membantu penjagaan dalam setting akses di level 2 ini ya, di grup laporan. Bagian keuangan juga, laporan hutang piutang, bisa dapat general ledger juga bisa. Oke, selanjutnya kita membahas tentang setup 3. Di setup ketiga, kita akan melihat seperti ini menunya. Ya, di sini tentang setup perkiraan. Nah, yang di awal sudah saya jelaskan bahwa ada link otomatis menuju buku besar berdasarkan user password. Nah, ini penting diperhatikan karena ini sangat-sangat wajib diisi. Nah, tentu saja dalam mengisi tolong coannya diisi dulu ya. Cut off account-nya diisi, yang account-nya diisi dulu di master account. Karena kalau tidak diisi, ya tidak bisa diisi, kosong. Nah, kalau kosong tidak akan bisa nge-link otomatis ke buku besar. Datanya tidak maksimal, jadi laporannya juga amburadul. Manfaat program adminnya tidak tercapai. Otomatisasinya tidak tercapai ya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan ulang, bertujuan untuk mengotomatiskan pembukuan. Ya. Setiap user selalu ada akses kas. Jadi si user ini dikasih akses kas. Jadi pada saat ada penjualan tunai, ya kas tersebut terbentuk otomatis di pencatatan uang secara otomatis. Dia menerima uang otomatis. Nah, set user yang dilakukan sesudah user melakukan transaksi tidak merubah perkiraan yang terbentuk di transaksi. Ya. Jadi seandainya begini. Sudah di setting user ini nomornya kas tunainya 111, satunya 4 kali 20. Rupanya berubah pikiran. Dia diganti aja user ini jadi 1 4 kali 21. Ya, data yang sudah tersimpan transaksi misalkan dia sudah melakukan penjualan tunai kemarin atau tadi paginya, ketika setup siangnya dirubah, ya yang sudah tersimpan di transaksi penjualan itu tidak berubah lagi karena itu sudah tercetak dan tersimpan seperti data PDF ya, bukan data editing lagi, tapi data yang sudah dianggap kertas tercetak. Oke, kemudian setting ini tentu saja tidak boleh diganti selama software dipakai. Dan setting dilakukan wajib saat pertama kali membuat user baru. Ini saya tekankan berulang agar kita bisa maksimal dalam men-setting user password. Selanjutnya menu setup ketiga yang A ya, ini penjelasan yang A, saya bicara tentang penjualan tunai, di situ ada kas bank, harus diisi ke akun kas, atas nama user yang dibuatkan password, jadi misal kas si Ani, nah harus dibikinkan user password si kas Ani ini, harus dibikinkan akunnya kas Ani, jadi dia akan memiliki kas sendiri, jadi dia punya akun kas sendiri. Selanjutnya, setting lokasi bisa dibedakan untuk masing-masing user. Lokasinya dia di mana? Jadi bisa jadi si Ani ini di toko A. Nah, Ani dengan lokasinya toko A ini 101. Berarti artinya Ani diberi lokasi 101. Nah, apakah Ani bisa mengerjakan lokasi 102? Nah, tentu saja bisa. Harus dilakukan edit lokasi.
pada saat dia pindah di lokasi toko yang lain atau di tempat yang lain ya. Lokasi sih bisa toko, bisa gudang, atau bisa lokasi itu dijadikan lokasi salesman juga bisa. Jadi lokasi pun di transaksi juga masih bisa di editing. Namun dengan adanya setting di sini supaya kalau memang menetap di satu lokasi itu tidak perlu mengisi atau merubah-ubah. Tetapi kita tahu bahwa di transaksi lokasi bisa diubah. Setting kode salesman. Kode salesman juga sama, di transaksi bisa diubah, namun standar bisa dipakai agar pada saat di transaksi tidak perlu mengisi salesman. Jadi bisa jadi karena tidak ada sistem komisi, kita pakai standar perusahaan internal. Jadi di situ tidak ada salesman, kecuali memang mau melihat omset dan sepak terjang salesman. Perlu disesuaikan dengan nama salesman-nya. Oke, nama salesman juga bisa dibedakan ya, menurut toko juga bisa. Oke, ini fleksibel ya, tergantung perusahaan memanagenya. Untuk penjualan kredit dan retur penjualan, perkiraannya harus akun piutang dagang dan ACCPN-nya harus diisi PPN keluaran. Selanjutnya, Medmu Setup B, satunya adalah tentang pembelian. Tadi penjualan, ini pembelian. Nah, pembelian tunai, AC kas banknya sama, harus diisi akunnya kas, nama user yang disetting. AC PPN-nya diisi PPN keluaran. Kalau kredit, AC kas banknya diisi kode akun hutang dagang. AC PPN-nya diisi PPN masukan. Dan AC retur pembelian kodenya sama, hutang dagang, dan PPN-nya diisi PPN masukan. Oke, sudah jelas ya pengisiannya. Untuk selanjutnya, setting account pada menu akses program otomatis link pada transaksi. Ini contohnya ya, yang tadi saya berikan gambaran, ini contoh di pembelian. Nah, di pembelian kita lihat, nah seperti ini ya, ini AC kas banknya, AC PPN-nya. Jadi pada saat melakukan transaksi, dia otomatis tersimpan di sana. Transaksi pembelian nomor BLGM 190500001 ini secara otomatis akan tersimpan buku besarnya berdasarkan AC kas bank dan PPN-nya seperti yang tertera di penyimpanan ini. Ini yang disebut link otomatisnya. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang user password menggunakan program emisor. Oke. Saran setting atau ketentuan user password. Pertama, ledakan level menjadi 3+1 ya, super yang tertinggi dan level 1, 2, 3. Seandainya tidak mau, tidak apa-apa, minimal level super, level 1 dan 2. Ini perlu, level 3 boleh saja tidak dipakai karena karyawan sedikit dan level accountingnya boleh edit untuk memperbaiki data biar cepat dan praktis, accountingnya bisa dipercaya, tidak perlu ada orang yang spesial khusus hanya memeriksa. Dia bisa jadi dijadikan level 2 atau level 1. Selanjutnya untuk akses menu yang sama ini ya, misalkan laporan buku besar. Nah, diharapkan sih minimal 2 orang yang akses agar bisa saling backup. Namun boleh enggak aksesnya cuma 1 orang? Ya boleh saja, tetapi secara manajemen kita membuat kesulitan pada saat orang yang memiliki 1 akses ini tidak ada di tempat dan data segera dan diperlukan. Namun kalau tidak urgent, ya tidak apa-apa. Semakin sedikit yang akses tentu saja semakin kecil peluang kebocoran data. Kemudian terutama lagi hindari ini kalau akses super lebih dari 2 orang.
Sebenarnya akses super baiknya hanya satu, karena akses super ini kerjanya lebih ke pertama kali kerja, yaitu nyeting user. Jika settingan user sudah selesai, sebenarnya akses super ini untuk kegiatan operasional tidak terlalu berdampak, karena super bisa lihat, bisa ngerjakan, tetapi biasanya mereka ini yang megang super itu ya khususnya hanya pemantau atau bosnya atau kepala accountingnya. Jadi kegiatan yang operasionalnya semata-mata umumnya hanya membuat user password, ya, yang berhubungan dengan operasional. Selanjutnya, jika karyawan masih sedikit lah level, ya kurang 4 orang, user yang diberikan kewenangan mengubah data, berikan 2 akses. Misalkan level 2 dia bagian entry data dan dikasih level 1 password khusus untuk edit ubah data. Jadi karyawan ini bisa mandiri, karena misalkan karyawan kurang dari 4, misalkan karyawan hanya 2. Nah, dua-duanya masuk, tetapi bisa jadi satu yang masuk besoknya. Pada saat tinggal satu orang yang masuk, kalau dia hanya punya satu level aja, level 2 aja, atau level 1 aja, pada saat dia melakukan kesalahan mengerjakan transaksi, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, jika benar-benar karyawannya hanya 1 atau 2, ya kurang dari 4 lah, boleh saja diberikan kewenangan agak tinggi dengan cara memberikan 2 level. Jadi satu orang ini berfungsi 2 level, bisa entry dan bisa edit. Kemudian untuk karyawan baru yang belajar, lebih baik diberikan akses sendiri sesuai modul yang harus dipelajari. Nah, pelanggaran menggunakan akses rekan yang sedang mengajar itu sangat-sangat besar. Karena rasa ingin tahu karyawan yang baru belajar, kalau tidak diberikan akses, biasanya karyawan tersebut meminjam dari guru yang mengajar, ya, jadi pembimbingnya, karyawan yang lebih lama. Nah, kadangkala karyawan yang mengajari ini memiliki akses yang tidak semua boleh tahu, lebih cenderung rahasia, karena biasanya yang mengajari tentu saja yang senior, pemimpin, yang memiliki hak akses yang cukup besar. Nah, karyawan yang baru belajar ini kalau seandainya diberikan akses tersebut hanya dengan tujuan belajar, tetapi misalkan pembimbingnya ini, ya atasannya ini meninggalkan tempat, bisa jadi karyawan tersebut langsung curi-curi cari tahu data-data yang lainnya. Nah, ini antisipasi saran setting dari saya. Oke. Ya, saran setting lainnya lagi nih sobat, ya. Oke, ini ya setting bisa dibedakan, ada bagian pembelian yang meliputi megang master barang, kode, tentuan harga, master pemasok, pembelian, retur beli, pelunasan utang, mutasi barang. Sedangkan bagian penjualan master pelanggan, penjualan, retur jual, pelunasan piutang, mutasi barang. Sedangkan bagian keuangan menu jurnal kas, jurnal umum, perusahaan hutang piutang. Sedangkan accounting untuk setting master, proses rekonsiliasi barang, jurnal khusus, dan semua data laporan. Nah, ini saran setting aja. Bagi pemimpin, akses transaksi laporan ya sesuai tanggung jawabnya masing-masing, ya. Oke. Dengan membedakan fungsi dalam setting user, sangat-sangat membantu kontrol penggunanya, ya. Karyawan itu lebih teliti dan spesifik. Jadi saya tekankan lagi bahwa menyeting user password itu cukup berpengaruh dengan tujuan menggunakan program administrasi. Sampai di sini pembahasan kita untuk topik sistem user password. Yakin Anda bisa. Kita telah belajar kesalahan dalam men-setting user password, belajar tujuannya dalam men-setting sistem user password, juga mengerti tipsnya bagaimana memilah user, jabatan, dan fungsi-fungsi yang harus diberikan kepada user. Silahkan tanyakan yang belum dipahami, saya akan mengulasnya pada video jawaban.
ya, yakin Anda bisa. Dengan memaksimalkan fungsi user password, keuntungannya mudah dalam pemeriksaan. Program MIPRO memberikan informasi di setiap transaksi siapa user yang mengerjakan pertama kali dan siapa user yang melakukan edit atau perubahan data transaksi terakhir kali. Jadi, siapa yang mengkoreksi akan terlihat oleh accounting untuk memantau siapa yang sebenarnya salah atau benar dalam bekerja. Kemudian kita akan tahu bahwa keuntungannya terkontrol kerahasiaannya. Pembatasan menu akses dengan menu-menu privilege seperti HPP, konversi Excel, menu laporan yang bisa dipilih, itu akan sangat membantu kita dalam kontrol kerahasiaan yang ada di data program administrasi. Kemudian kita bicara aset lebih aman. Dengan memahami kepemilikan akses yang berbeda satu dengan yang lain, akan timbul perbedaan psikologis mental karyawan. Karyawan yang memiliki akses lebih privilege akan mendorong mereka menjaga kepercayaan. Dan karyawan yang merasa dia hanya akses biasa, merasa terpantau bahwa mereka ada yang menjaga. Nah, jadi mereka akan hati-hati untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, jadi itu tujuan perbedaan fungsi akses yang dilevelkan. Oke? Nah, bersambung ya. Dari program Emisoft, kita akan kembali lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah mau belajar. Semangat ya, sobat-sobat administrasi. Administrasi itu sangat menyenangkan. Dah.